Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah Probability and Statistik, yang dimana dosen pengampunya Ibu Hajra Rasmita Ngemba, Eskom, MM, Mkom. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Zulkifli, saya sendiri dengan stambuk F551-20012. Yang kedua, Murtafiatun Daroja dengan stambuk F551-20020. Yang ketiga, Tiara Aurelia Mongi dengan stambuk F551-20023. Terdapat table of content. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, penetration data. Yang kedua, pengukuran tendensi sentral. Yang ketiga, implementasi kuartil dan persentil berkelompok. Yang keempat, cara pengukuran dispersi, kemiringan, dan kerencingan data, standar deviasi lanjutan. Yang kelima, statistika dan skala pengukuran. Apa yang dimaksud dengan penetration data? Penetration data dalam konteks sistem informasi merujuk pada transfer atau pemindahan data dari satu sistem atau aplikasi ke sistem aplikasi lainnya. Proses penetration data melibatkan pemindahan data sumber data asal ke tujuan data yang baru. Biasanya dalam format yang kompatibel atau dapat diterima oleh sistem atau aplikasi tujuan. Penetration data dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti migrasi sistem informasi, penggantian sistem atau aplikasi, integrasi sistem, atau penggabungan perusahaan. Tujuan utama penetration data adalah untuk memastikan data yang ada di sistem atau aplikasi yang baru tetap akurat, konsisten, dan dapat digunakan sesuai kebutuhan bisnis atau operasional. Proses penetration data. Proses penetration data biasanya melibatkan langkah-langkah seperti pemetaan data antara sistem sumber dan sistem tujuan, transformasi data untuk mengkonversi format data yang berbeda, validasi data untuk memastikan kualitas data yang baik, serta pengujian dan verifikasi data untuk memastikan data yang berhasil ditransfer sesuai dengan yang diharapkan. Penting untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data selama proses penetration data, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi, peraturan, dan standar yang berlaku dalam pengelolaan data. Proses penetration data yang baik dapat membantu organisasi dalam mengelola data secara efisien, menghindari potensi kesalahan atau kerugian akibat pemindahan data yang tidak tepat, dan memastikan kelancaran operasional dalam penggunaan data di sistem atau aplikasi yang baru. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan pada populasi mahasiswa. Peneliti mengambil sampel mahasiswa sebanyak 100 orang dan mencatat tinggi dan berat badan mereka. Setelah itu, peneliti melakukan analisis regresi untuk menentukan apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Murtafiatun Daroja, stambuk F551-20020. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Kita di sini akan masuk ke materi pengukuran tendensi sentral. Nah, pada materi ini sendiri, tendensi sentral merupakan metode teknik yang digunakan dalam statistik untuk menggambarkan suatu ringkasan, suatu kumpulan data menjadi satu nilai yang mewakili pusatnya atau cenderung ke data tersebut. Pengukuran tendensi sentral ini digunakan untuk memberikan informasi ringkas tentang lokasi atau nilai tengah dari data yang dapat membantu dalam memahami karakteristik data
dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Terdapat beberapa contoh pengukuran tendensinya, yaitu pertama, pengukuran min atau nilai rata-ratanya, di mana dengan data dihitung menambahkan semua nilai yang kemudian akan dibagi dengan jumlah datanya. Misalnya dengan data ini 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian akan dibagi dengan jumlah datanya, di mana jumlah datanya itu dari 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, data yang dihitung akan dibagi dengan jumlah datanya. Seperti ini, sama dengan 30. Kemudian untuk mencari mediannya, median ini pengukuran nilai tengah dari data saat diurutkan nilai terkecil ke nilai terbesar. Misalnya pada nilai ini, nah, ini data sudah terurut dari 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, dalam nilai mediannya, yaitu nilai tengah dari data. Berarti kalau nilai tengah berarti nilainya adalah 30. Kemudian terdapat nilai modus. Nah, modus ini merupakan nilai atau angka yang paling sering muncul dalam data. Misalnya seperti ini, data 10, 20, 20, 30, dan 40. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Maka, dilihat dari data ini, kita bisa lihat kalau nilai 20 itu banyak munculnya 2 kali. Nah, maka modusnya adalah 20. Kemudian, mencari geometric mean. Nah, pengukuran ini digunakan untuk menghitung rata-rata geometris dari data yang dipakai dalam konteks melibatkan rasio. Geometric mean ini dihitung dengan mengalihkan semua data atau nilai, kemudian mengakar pangkat ke N. Nah, dari hasil ini, nanti nilai N-nya itu merupakan jumlah data. Nah, misalnya ada data ini 10, 20, 30, 40, dan 50. Dibuatkan akar kelima dari nilai ini dan dibagi 5. Hasilnya sama dengan 26,83. Nah, kemudian kita lanjut ke harmonic mean. Pengukuran ini dihitung untuk menghitung rata-rata harmonis dari data yang dipakai dalam konteks yang melibatkan perbandingan terbalik. Harmonic mean ini dihitung dengan membagi jumlah inversi dari semua nilai dalam data. Nah, misalnya pada data ini 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, dihitung rata-rata harmonisnya dari data yang dipakai dalam konteks itu hasilnya melibatkan perbandingan terbalik ya. Itu hasilnya 22,94. Nah, dalam pengukuran tendensi sentral ini digunakan untuk memberikan informasi ringkas tentang lokasi atau kecenderungan data dan dapat membantu dalam analisis perbandingan dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Tendensi sentral ini tepat tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis yang akan dicapai. Kemudian kita lanjut ke materi implementasi kuartil dan persentil berkelompok. Nah, implementasi
kuartil dan persentil dalam konteks data berkelompok atau dalam statistik disebut sebagai data berkelompok, melibatkan langkah-langkah yang sedikit berbeda dibandingkan dengan data tunggal atau data mentah. Nah, di bawah ini contoh-contohnya. Kuartil pada data berkelompok itu merupakan kuartil sebuah nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian dengan sama besar atau dalam perhitungan persentase membagi data menjadi 25%, 50%, dan 75%. Implementasi kuartil pada data berkelompok melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu menghitung presentasi kumulatif untuk setiap kelas data dalam distribusi berkelompok. Kemudian menentukan kelas data yang membuat kuartil yang diinginkan, misalnya kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, menggunakan presentasi kumulatif untuk menghitung nilai kuartil dalam kelas data yang relevan, menggunakan rumus atau metode yang sesuai seperti interpolasi linear jika diperlukan. Persentil sendiri merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Implementasi persentil pada data berkelompok melibatkan langkah-langkah serupa dengan implementasi kuartil, namun presentasinya berbeda. Untuk menghitung persentase kumulatifnya, setiap kelas data dalam distribusi kelompok yaitu menentukan kelas data yang memuat persentil yang diinginkan. Misalnya, persentil ke-10, ke-25, 50, dan seterusnya. Menggunakan presentasi kumulatif untuk menghitung nilai persentil dalam kelas data yang relevan, menggunakan rumus atau metode yang sesuai seperti interpolasi linear jika diperlukan. Setelah itu, membuat implementasi kuartil dan persentil pada data berkelompok melalui pemahaman yang baik tentang konsep statistik, pengolahan data berkelompok, dan rumus atau metode yang digunakan. Sebaiknya menggunakan perangkat lunak atau menghitung manual yang cermat untuk memastikan hasil yang akurat. Setelah itu, kita masuk kuartil dan persentil adalah pengukuran statistik yang digunakan untuk membagi data dalam berkelompok. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk contohnya, pada kuartil berkelompok, seorang analisis ingin membagi data gaji bulanan karyawan di perusahaan menjadi 4 kelompok yang sama besar. Nah, di sini terdapat kelompok gajinya 1-2 dan seterusnya dan memiliki frekuensinya. Untuk menghitung kuartil berkelompoknya, ini terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama itu menghitung frekuensi kumulatif dari data. Nah, kemudian menentukan posisi kuartil dengan menggunakan rumus ini, P sama dengan K/4 dikali N, di mana K ini adalah nomor kuartil yang dicari dan N ini merupakan jumlah datanya. Setelah itu, menentukan kelas tempat atau posisi kuartil berada. Nah, dengan menghitung kuartilnya dengan rumus QK sama dengan L ditambah dalam kurung P dikurang FB dibagi FK dikali I, di mana itu L-nya ini merupakan batas bawah kelas dengan tempat posisi kuartil berada. Kemudian FB-nya ini merupakan frekuensi kumulatif pada batas bawah kelas.
Untuk FK-nya, ini merupakan frekuensi kelasnya, dan I ini merupakan interval kelas. Nah, kemudian kita untuk menghitung kuartilnya, kita masuk pada rumus. Nah, ini bisa dilihat FC1 sama dengan 10, FC2 sama dengan 30, FC3 60, FC4 75. Nah, kemudian kita masukkan di mana P1-nya 1/4 dikali 75. Kemudian hasilnya 18,75. Kemudian untuk P2-nya 2/4 dikali 75. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, untuk tempat posisi kuartilnya berada di Q1 pada kelas 2 sampai 3. Nah, dan pada kelas Q2-nya ini terdapat di 3 sampai 4 dan kelas 3-nya 4 sampai 5. Kemudian kita langsung menghitung sesuai rumus, di mana Q sama dengan 2 ditambah dalam kurung 18,5 ini dari sini, kemudian dikurang 10 dibagi 20. Nah, 10-nya dari sini dan 20-nya dari sini. Ini hasilnya, dan begitu seterusnya. Untuk nilai ini adalah nilai dari Q2 pada kelas 3 sampai 4. Nah, kemudian setelah dihitung semua, maka kuartil dari data gaji karyawan perusahaan adalah Q1 sama dengan 2,94, Q2 3,25, dan Q3 sama dengan 4,25. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Orni. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi ini, yaitu cara pengukuran dispersi, kemiringan, dan keruncingan data, standar deviasi lanjutan. Pengukuran dispersi. Dispersi mengukur seberapa jauh atau bervariasinya data dari nilai tengah atau pusatnya. Terdapat beberapa metode pengukuran dispersi yang umum digunakan antara lain. Yang pertama adalah rentang, merupakan selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam dataset. Rentang yang lebih besar menunjukkan variasi yang lebih besar dalam data. Yang kedua adalah variansi, adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai data dengan nilai rata-rata. Variansi yang lebih besar menunjukkan variasi yang lebih besar dalam data. Yang ketiga adalah standar deviasi, merupakan akar kuadrat dari variansi. Standar deviasi memberikan indikasi yang lebih mudah dipahami tentang seberapa bervariasinya data, karena diukur dalam teknik yang sama dengan data asli. Kemudian adalah kemiringan. Kemiringan mengukur kecondongan atau asimetri distribusi data. Terdapat 3 jenis kemiringan yang umum ditemui, yaitu yang pertama adalah kemiringan positif, yang mana distribusi data condong ke kanan atau ekor ekstra panjang di sebelah kanan dari nilai tengah. Nilai rata-rata akan lebih besar daripada median. Yang kedua adalah kemiringan negatif, di mana distribusi data condong ke kiri atau ekor ekstra panjang di sebelah kiri dari nilai tengah. Nilai rata-rata akan lebih kecil daripada median. Yang ketiga adalah kemiringan simetris. Distribusi data simetris atau mendekati simetris terhadap nilai tengah, nilai rata-rata dan median akan hampir sama. Kemudian adalah keruncingan. Keruncingan mengukur kepakedaan atau tingkat kebetulan ekor dalam distribusi data. Terdapat beberapa jenis keruncingan, antara lain keruncingan positif, yaitu distribusi data sangat condong atau
berpunuk di sekitar nilai tengah dengan ekor yang relatif tipis. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ekstrim nilai-nilai di dalam distribusi data. Kemudian ada keroncongan negatif, di mana distribusi data kurang condong atau rata, dengan ekor yang relatif tebal. Hal ini menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam distribusi data. Standar deviasi lanjutan sebenarnya tidak menjadi istilah umum dalam statistik. Mungkin maksudnya adalah metode atau teknik penghitungan standar deviasi yang lebih kompleks atau khusus, seperti standar deviasi kelompok atau berbobot, yang melibatkan faktor tambahan dalam perhitungannya. Metode perhitungan standar deviasi yang lanjutan ini biasanya digunakan dalam situasi khusus atau analisis statistik yang lebih kompleks. Pengukuran dispersi, kemiringan, dan keruncungan data adalah bagian penting dari analisis statistik untuk memahami variasi dan karakteristik distribusi data. Memahami konsep-konsep ini dapat membantu dalam interpretasi dan analisis data secara lebih komprehensif. Selanjutnya, ada statistika dan skala pengukuran. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data. Statistika digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan data tersebut. Skala pengukuran juga dikenal sebagai tingkat pengukuran, mengacu pada cara atau metode yang digunakan untuk mengukur atau menggambarkan variabel dalam statistika. Skala pengukuran menunjukkan jenis informasi atau data yang dapat diperoleh dari variabel, serta jenis analisis statistik yang dapat diterapkan pada data tersebut. Terdapat beberapa jenis skala pengukuran yang umum digunakan dalam statistika, antara lain. Pertama, skala nominal merupakan skala yang hanya memberikan informasi tentang identitas atau kategori dari variabel. Data pada skala nominal tidak memiliki urutan atau tingkatan, dan hanya dapat digunakan untuk menggambarkan perbedaan atau keberagaman antar kategori. Contohnya itu, skala nominal adalah jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, jenis pekerjaan, guru, dokter, atau insinyur, atau warna merah, biru, dan hijau. Ada juga skala ordinal, yaitu merupakan skala yang memberikan informasi tentang identitas atau kategori variabel. Memiliki ukuran atau tingkatan antara kategori. Data pada skala ordinal dapat digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara kategori serta urutan atau ranking antara kategori. Contoh, skala ordinal adalah tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, peringkat prestasi, peringkat pertama, kedua, dan ketiga, atau skala kepuasan sangat puas, puas, dan tidak puas. Ada juga skala interval, merupakan skala yang memiliki informasi tentang identitas atau kategori variabel, urutan atau tingkatan antar kategori, serta memiliki selang interval antara nilai-nilai data yang dapat diukur. Pada skala interval, 0 tidak memiliki arti mutlak dan pengukuran dapat berada di atas atau di bawah 0. Contoh, skala interval adalah suhu dalam satuan Celcius atau Fahrenheit, tahun kalender 2010, 2011, 2012, atau skor tes 0, 10, 20, dan seterusnya. Ada juga skala rasio, merupakan skala yang memiliki informasi tentang identitas atau kategori variabel. Urutan atau tingkatan antara kategori memiliki selang interval antara nilai-nilai data yang dapat dan memiliki nol mutlak yang memiliki arti sebagai titik acuan. Data pada skala rasio dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika yang lebih kompleks, seperti perbandingan proporsi dan rasio. Contoh skala rasio adalah tinggi badan dalam satuan meter, berat badan dalam satuan kilogram, atau umur dalam tahun. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon